Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada fisika atmosfer 1, masih berkaitan dengan dinamika atau pergerakan daripada atmosfer, dan kali ini kita akan masuk kepada lapisan bidang batas planet atau planetary boundary layer, yaitu lapisan yang dekat dengan permukaan bumi. Materi kuliah ini sama dengan sebelumnya, adalah modifikasi dari materi yang ada di Heidelberg University, ya, dengan penambahan dan pengurangan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah menyiapkan materi daripada perkuliahan ini. Pada minggu lalu kita sudah melihat tentang vortisitas, ya, vortisitas dan sirkulasi, di mana vortisitas adalah ukuran spin daripada suatu fluida, di mana dalam cakupan yang lebih luas itu kita sebut dia dengan sirkulasi. Jadi vortisitas seperti densitas daripada sirkulasi. Vortisitas mengasumsikan tidak adanya pergerakan udara ke atas. Jadi asumsi ini sebetulnya tidak begitu tepat, maka istilah vortisitas itu sering digunakan istilah potensial vortisitas, ya, yang melibatkan ketebalan udara ke dalam perhitungan atau persamaannya. Dan potensial vortisitas ini dia merupakan sebuah besaran yang kekal, ya, pada atau dalam atmosfer barotropik. Jadi kita sudah sampai di sini dan kita sudah melihat aplikasi daripada kekalan vortisitas, yaitu pada kasus ketika udara melewati penghalang. Contohnya adalah ketika udara melewati pegunungan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit tentang PBL atau lapisan bidang batas planet. Apa yang dimaksud dengan PBL? Jadi PBL itu adalah bagian daripada atmosfer yang mana alirannya itu sangat kuat dipengaruhi oleh interaksi dengan permukaan bumi, ya. Jadi bagian atmosfer yang langsung kontak dengan permukaan bumi, ya, baik itu tanah maupun itu lautan. Jadi lapisan PBL ini dipengaruhi secara kuat oleh interaksi permukaan bumi. Di sini pada PBL itu terjadi pertukaran, ya, pertukaran kalor, pertukaran momentum, ya, pertukaran gas, ya, antara permukaan dengan atmosfer. Lapisan terbawah, ya, dengan ketebalan dalam orde milimeter ini dibangun atau dibentuk, ya, oleh difusi molekular, ya, oleh difusi molekular, di mana lapisannya nanti kita kenal dengan istilah lapisan molekular viskos, ya. Dan di atas lapisan ini, ya, di atas lapisan ini turbulen memainkan proses transport yang dominan. Kemudian pada lapisan PBL itu ukuran eddy, ya, ukuran eddy meningkat terhadap penambahan ketinggian, ya, meningkat terhadap penambahan ketinggian. Dan
berapakah besarnya flux daripada flux dari permukaan ke atmosfer bebas di atas PBL ini bergantung kepada beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah shear stress, ya, shear stress. Kemudian profil temperatur dan vertikal stabilitas dan kekasaran permukaan, ya. Jadi tiga ini memainkan peran penting daripada tingkatan flux dari permukaan hingga ke atmosfer bebas, ya. Jadi secara umum, ya, secara umum PBL itu didefinisikan sebagai lapisan yang dipengaruhi oleh gesekan permukaan, ya, di mana besarnya shear stress-nya sama dengan tau dikali dengan minus rho dikali U, ya, U asterik kuadrat, di mana itu adalah skala kecepatan. Jadi U ini yang pakai bintang ini adalah skala kecepatan atau kecepatan gesekan, ya, atau shear stress turbulen dekat permukaan, ya. Jadi boleh kita sebut kecepatan, skala kecepatan atau kecepatan gesekan, ya, atau shear stress turbulen di dekat permukaan, ya. Oke. Jadi PBL ini adalah lapisan yang lapisan atmosfer yang secara kuat dipengaruhi oleh interaksi dengan permukaan bumi, ya. Jadi interaksi ini, ya, interaksi ini bergantung kepada viskositas molekular, ya, bergantung kepada viskositas molekular. Jadi tadi disebutkan dalam beberapa mili, ya, dalam beberapa mili daripada permukaan ini vertical shear itu akan sangat intens, ya. Jadi dalam beberapa mili vertical shear itu akan sangat intens atau sangat besar nilainya. Dan di dalam lapisan ini difusi molekular itu besar nilainya, cukup besar nilainya dibandingkan dengan gaya-gaya lain di dalam persamaan momentum, ya. Di luar ini, ya, di luar lapisan ini, jadi di sini, ya, di luar lapisan ini, ya, viskositas molekular itu sangat sangat prosesnya sangat lambat, ya, dan tidak menjadi penting pada persamaan boundary layer untuk angin rata-rata, ya, walaupun ini masih penting untuk eddy turbulen berskala kecil, ya. Oke. Jadi ini secara umum, jadi di atas, ya, di sini ada capping inversion, ya. Jadi capping inversion atau lapisan inversi, ya, dimana lapisan ini terjadi ketika ada sebuah boundary layer, ya, dengan profil temperatur
normal, jadi maksudnya udara hangat dia naik ke udara yang dingin ya. Dan lapisan, jadi capping inversion ini, lapisan capping inversi ini terjadi ketika ada sebuah lapisan boundary layer dengan profil temperatur normal dan lapisan di atasnya ya, di atas daripada lapisan ini jadi udara dingin di bawah udara hangat ya. Jadi pembentukan daripada awan daripada lapisan yang lebih rendah itu bisa terhalang atau tertahan ya, atau terkungkung ya, cap ya, oleh lapisan inversi ya. Jika lapisan inversi ini terlalu kuat ya, terlalu kuat maknanya lapisan ini, kalau dia terlalu kuat maknanya dia terlalu dekat permukaan ya, terlalu dekat permukaan ya, dia akan mencegah ya. Ya, kalau dia terlalu dekat permukaan, karena kan udara harus naik. Jadi kalau kita ingin jadi hujan, untuk terbentuknya awan, kan mereka harus naik ya, udara. Lalu kalau ini terlalu kuat, dia bisa menahan ya, bisa menahan pembentukan daripada badai atau thunderstorm ya. Maka apa akibatnya? Kalau itu tertahan, maka akan terbentuk, kalau bahasanya foggy ya, jadi kayak kabut ya, kondisi berkabut gitu ya. Itu bisa menyebabkan. Kemudian jika udara di permukaan cukup tidak stabil, maka updraft ya, pergerakan udara ke atas yang kuat ya, bisa bisa dipaksa melewati capping inversion ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi kan tadi kalau dia kuat maka dia bisa menahan nih, tapi kalau updraftnya atau pergerakan udara ke atasnya kuat, maka itu bisa melewati, bisa memaksa ya untuk melewati lapisan capping. Jadi ada semacam proses selektif. Proses selektif hanya melewatkan updraft yang paling kuat saja untuk membentuk thunderstorm. Ya, ini mungkin atau sering terjadi ya, untuk membentuk atau menciptakan terjadinya cuaca yang sangat jelek, karena updraft yang kuat saja yang akan lolos. Maka coba kita bayangkan kalau misalnya updraft yang kuat saja yang lolos ke atas, maka akan membentuk awan-awan hujan atau thunderstorm yang luar biasa gitu ya. Maka kondisi ini bisa terjadi kalau capping inversionnya terlalu ke bawah. Lalu karena terlalu ke bawah, maka yang pembentukan thunderstorm yang tidak kuat dia akan tertahan, tapi yang kuat itu dia akan bisa menerobos masuk gitu ya. Oke. Jadi seperti penjelasan di tadi ya. Jadi di bagian ini, bagian di sini berarti di sini ini difusi molekular dominan. Ya. Ya, kalau di atasnya di sini itu efek viskositas dominan. Lalu kalau di atas ya, di atas PBL
di sini, ini misalnya, ini turbulen kecil nih nilainya. Kalau dalam nih, ini turbulen sangat dominan, ya. Jadi di dalam PBL dinamika tidak dihasilkan sesungguhnya oleh sebuah viskositas, tetapi oleh turbulen, ya. Kalau di dalam PBL ini, ya. Oke, ini hanya contoh-contoh, ya, contoh bagaimana turbulen, ya. Kita bisa lihat dari gambar wind tunnel angin. Di sini juga terlihat, di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa di dekat pesawat nih, itu dekat sayap, ya, gaya viskositas itu akan merusak, ya, aliran non viskos, ya. Jadi kalau ini kan permukaannya, ya, ini kan permukaan. Nah, jadi di sini di dekat sayap nih, ya, di dekat sayap itu gaya viskos itu akan merusak aliran yang non viskos. Ini kan aliran ini sebetulnya kan non viskos, ini kan. Tapi kalau di dekat sayap atau di dekat permukaan, ya, itu dia akan merusak, ya. Jadi karena itu gesekan, ya, kalau kita lanjut dulu. Ini sama, ini juga contoh tapi di kapal, ya. Ini tadi struktur daripada PBL yang sebetulnya sudah disinggung di bagian pertama tadi, ya. Jadi secara umum strukturnya seperti ini. Jadi ada lapisan viskos molekular, ya, lapisan viskos molekular yang ini, ya, lapisan viskos molekular. Kemudian setelah itu lapisan Prandtl di atasnya, Prandtl. Kemudian setelah itu lapisan Ekman sini, ya, lapisan Ekman. Kemudian setelah itu ada lapisan atmosfer bebas, ya, lapisan atmosfer bebas. Jadi kalau kita lihat di sini, lapisan viskos molekular, ya, kecepatan itu sama dengan 0, ya. Z sama dengan 0, berarti kan Z sama dengan 0, ya. Z sama dengan 0 berarti kan permukaan tanah. Jadi kecepatan angin di dekat permukaan tanah itu, ya, sama dengan 0, ya, karena gesekan. Jadi gesekan itu bertindak memperlambat pergerakan daripada objek, kan, secara umum, ya. Jadi dia memperlambat. Walaupun, ya, gesekan bisa juga mempercepat pergerakan. Apa contohnya? Contohnya adalah pergerakan air laut misalnya. Jadi kebanyakan daripada arus laut, arus permukaan laut itu digerakkan oleh pergerakan daripada angin di permukaan. Ya, jadi coba aja Anda bayangkan, kita bayangkan kalau misalnya tidak ada gesekan antara udara dengan permukaan air, ya, maka bagaimana arus laut? Jadi bisa, ya, bisa menyebabkan, namun secara umum itu dia memperlambat pergerakan daripada objek, tapi dia mungkin, ya, mempercepat pergerakan daripada air ketika udara berinteraksi dengan air. Contohnya adalah air laut.
Kemudian gesekan itu memperlambat angin ya pada bidang batas zat padat. Nah, itu ya. Nah, jadi ini tadi pada bidang batas zat padat, dia makin dekat dengan bidang batas zat padat, maka kecepatan angin makin lambat. Maka pada titik Z sama dengan 0 pada permukaan zat padat, maka kecepatannya 0 ya. Dan lapisan ini kita sebut dia dengan lapisan viskos. Lapisan viskos molekular. Ya, ini adalah pengelompokan daripada PPL berdasarkan shear stress-nya, tegangan geser ya. Tegangan geser. Sehingga di sini digunakan persamaan daripada tegangan geser. Ya. Digunakan persamaan tegangan geser kalau kita lihat di sini. Ya, shear stress ya. Ini kan sama dengan F per A ya, yang geser, atau sama dengan, jadi secara sederhana kan bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ada aliran begini gitu ya. Misalnya di sini menggunakan istilah sumbu Z nih. Ya, sumbu Z. Nah, oke. Di sini ada tau. Ya. Jadi tau ini sama dengan F per A, dan ini sama dengan mu dikali seperti yang dilihat pada gambar ya. Ya, mu dikali dpx per dz atau do ya. Di sini menggunakan do px per do z. Apa mu? Mu adalah koefisien viskositas dinamik. Yang ini ya, koefisien viskositas dinamik, di mana mu ini sama dengan rho dikali dengan nu ya. Oke, inilah yang muncul di sini, di mana nu ini adalah koefisien viskositas kinematik. Jadi ini dinamik, sedangkan yang ini adalah kinematik, koefisien viskositas kinematik. Oke. Kemudian Prandtl ya. Itu Prandtl itu berada pada lapisan Z sekitar 10 sampai 100 meter ya, dimana di sini persamaan persamaan daripada shear stress-nya di sini berbeda sedikit dengan molekular. Di sini diganti dengan K ya, diganti dengan K. Biasanya di setelah ini ada ya penjelasan terkait dengan K ya. Di sini K adalah konstanta difusi turbulen ya, konstanta difusi turbulen ya. Ada juga yang menulis K itu adalah difusitas eddy ya. Jadi K eddy diffusivity of momentum
ya. Jadi difusitas eddy daripada momentum, ya. Kalau di sini itu disebutkan konstanta difusi turbulen, ya. Oke. Jadi K itu adalah difusitas eddy daripada momentum, dan ini sebetulnya sama dengan viskositas kinematik untuk difusi molekular, ya. Yang ini, ya. Ini sama dengan viskositas kinematik untuk difusi molekular. Kemudian semakin naik ke atas mencapai ketinggian 1 km, ya, taunya ini shear stressnya itu mulai mengalami penurunan terhadap ketinggian, ya. Kenapa? Karena ini perbedaan gradien kecepatan ini terhadap ketinggian lama-lama kan makin tidak ada, makin kecil nilainya. Jadi oleh karena itu pada lapisan pada lapisan atmosfer bebas, nilai taunya nanti akan mendekati nilai 0, ya, karena perbedaan kecepatan arah sumbu X ini itu akan semakin kecil arah vertikalnya. Nah, itu yang kita sebut dia dengan atmosfer bebas. Oke. Sekarang kita lihat profil angin, ya, di dalam PPL. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa gesekan itu akan memperlambat angin, ya, memperlambat angin. Di mana di dekat permukaan, ya, di dekat permukaan gesekan selalu, ya, dia akan bertindak atau bekerja pada arah yang berlawanan daripada angin, ya. Jadi gesekan cenderung untuk merubah arah, ya. Jadi seperti yang kita lihat pada slide ini contoh, ya, pada atmosfer bebas, di mana angin geostropik bisa kita lihat di sini, yaitu paralel terhadap garis isobar akibat adanya keseimbangan antara gradien tekanan dan gaya Coriolis. Di permukaan di mana terdapat gesekan, maka di sini akan terjadi penyimpangan arah angin dari angin geostropik, ya. Jadi dari penyimpangan ini kita kenal dengan pola yang kita sebut dia dengan Ekman spiral, ya. Jadi dia membentuk semacam spiral, ya. Jadi konsekuensi daripada ini angin kecepatannya meningkat dengan bertambahnya ketinggian, ya, karena gesekan tidak ada atau minim. Kemudian perubahan arah angin terhadap ketinggian itu akan membentuk sebuah pola spiral yang kita kenal dengan Ekman spiral. Jadi dia, kalau misalnya kita misalkan ini sumbu, ya, sebuah sumbu, jadi akan terjadi penyimpangan arah angin, ya. Makin kalau dilihat dari atas, nanti dia akan membentuk sebuah spiral, ya. Ini yang disebut dia dengan Ekman spiral. Oke. Sekarang kita lihat
persamaan berkaitan dengan profil angin vertikal, ya. Jadi sangat dekat, untuk jarak yang sangat dekat dengan permukaan, kecepatan angin seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ini ditentukan oleh gesekan molekular, terutama adalah kinematik viskositas, ya, dimana profil kecepatannya adalah linear, ya. Profil kecepatannya adalah linear seperti yang tadi sudah kita lihat sebelumnya. Jadi seperti ini, dimana ini adalah shear stress-nya, tegangan gesernya, dimana ini adalah persamaannya, ya. Jadi minus rho dikali ini sebetulnya tidak V, ya, tapi ini, ya, nu sini, ya. Tapi ini tidak tahu saya nih, karena slide-nya barangkali atau ya font-nya berubah, dimana besarnya perubahan kecepatan arah sumbu X. Jadi sekali lagi, ini bayangannya seperti ini kan tadi. Ini sumbu Z, ya, ketebalan. Nah, ini X kan. Ya, jadi ini PX-nya. Jadi PX-nya mengalami perubahan terhadap penambahan ketinggian, ya. Nah, jadi besarnya perubahan kecepatan daripada angin itu sama dengan U kuadrat ini dibagi dengan ini nu, ya, kinematik viskositas. Ini bukan V tapi adalah seperti ini, ya, yang ini bukan ini, dikali Z. Nah, jadi jangan lupa tadi sudah disebutkan bahwa yang ini adalah skala kecepatan atau kecepatan gesekan atau shear stress, ya, turbulen dekat permukaan, ya. Oke. Dari Z sama dengan Z sekitar 1 mm turbulen yang terjadi pada lapisan ini, nilainya diset besar dari 1000, ya, dimana nilai nu-nya kinematik viskositasnya sekitar 1 kali 10⁻⁴ meter pangkat 2 per second, ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah persamaan bilangan Reynolds, ya, bilangan Reynolds atau Reynolds number, ya, Reynolds number, dimana ini kan samaannya kecepatan arah sumbu X dikali dengan Z ini, ya, dibagi dengan viskositas kinematik, ya. Oke. Dalam turbulen, ya, di dalam turbulen kita mendapatkan ini, ya, persamaan ini seperti yang tadi kita sudah singgung sebelumnya. Kita mendapatkan shear stress-nya itu bergantung dengan konstanta difusi turbulen yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya juga, ya. Kalau pada lapisan yang sangat dekat, ya, sangat dekat dengan permukaan, ini persamaan kita. Tapi mulai pada jarak Z sama dengan 1 mili, ya, dimana di sana sudah mulai turbulen, maka
dalam kawasan atau daerah ini, persamaan tegangan geser kita sama dengan minus rho dikali konstanta difusi turbulen, dan ini ya sama dengan minus rho dikali U kuadrat asterik bintang ya, kuadrat, dimana tadi sudah dijelaskan dimana U yang ini merupakan skala kecepatan atau kecepatan gesekan atau shear stress turbulen dekat permukaan ya, dimana nilai daripada KZ ya, nilai daripada KZ sama dengan ini kappa sebetulnya, bukan K ya, tapi kappa dikali dengan U ini dikali Z, di mana nilai kappa itu sekitar 0,4 ya, yang merupakan konstanta Karman, yang merupakan konstanta Karman. Oke. Jadi dari sini ya, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan perubahan kecepatan angin terhadap penambahan ketinggian untuk lapisan PBL. Jadi tadi kita mendapatkan di sini tau sama dengan minus rho KZ do PX per do Z ya. Oke, jadi kalau demikian, dan itu sama dia dengan minus rho U kuadrat kan. Kalau demikian, kita bisa menyusun persamaan yang ini ya, dimana di sini kita bisa melihat bahwa do PX per do Z sama dengan rho dikali U kuadrat dibagi dengan KZ. Tunggu ya. Oh, ini enggak ada ini. Ini enggak ya. Dibagi dengan KZ. Rho-nya enggak ada. Dimana tadi K sama dengan kappa dikali U dikali dengan Z, sehingga ini bisa dihilangkan sehingga tinggal U per KZ. Lalu dari sini bisa dilakukan proses integral ya, lakukan proses integral, tapi di sini perlu ada asumsi ya, dimana asumsinya adalah shear stress-nya konstan ya dalam ketebalan yang kita integralkan ya. Oke, jadi dari sini kita mendapatkan persamaan berkaitan dengan kecepatan angin arah vertikal sama dengan mu asterik yang ini dibagi dengan kappa ln ya Z per ZO ya, dimana ZO adalah parameter ketebalan ya, parameter ketebalan, dimana ini bergantung kepada karakteristik permukaan. Jadi kalau misalnya ada bangunan, ada gedung, itu nanti nilai ZO-nya akan lebih tebal ya, nilai ini akan lebih tebal. Rasanya ada Oke, sebelum kita lanjutkan ke sana, kita lihat saja di bagian ini. Oke, biasanya angin yang ada di permukaan, ya, angin yang ada di permukaan itu juga digerakkan oleh angin yang ada di
di atmosfer atas, ya. Jadi kalau kita misalnya tadi punya lapisan ya pergerakan begini, nah, angin yang ada di permukaan ini dia juga dipengaruhi oleh angin yang ada di atas. Ya, di sini ditulis digerakkan ya oleh angin yang ada di atas. Jadi kalau kita asumsikan sebuah ketinggian acuan misalnya ZR, di mana anginnya pada lapisan atas itu, ya lapisan yang di atas ya, lapisan atas itu anginnya geostropik karena jauh dari permukaan bumi di mana tidak ada gesekan, maka persamaan yang sebelumnya itu bisa kita ganti. Ini adalah ZR di mana dia geostropik dibagi dengan parameter kekasaran ya, kekasaran daripada apa namanya, daripada permukaan. Nah, dengan asumsi ini konstan nilainya, ya ini tidak mengalami perubahan terhadap tambahan ketinggian ya, karena merupakan sebuah skala kecepatan gesekan ya, atau shear stress turbulen di dekat permukaan. Jadi asumsi ini cukup bisa diterima ya. Maka persamaan yang ini bisa kita tulis ya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk lain seperti ini. Dan ini yang sering digunakan ya, sering digunakan untuk menghitung perubahan kecepatan angin terhadap penambahan ketinggian. Nah, jadi kalau kita punya apa namanya, kecepatan angin pada ketinggian acuan, maka kita bisa melihat berapa perubahan kecepatan pada ketinggian yang lain. Oke, lalu profil angin untuk permukaan yang berbeda-beda. Jadi ini contohnya. Jadi tadi parameter kekasaran permukaan ini atau roughness parameter ini, kalau nilainya sangat kecil ya, bisa kita lihat nih, nilainya sangat kecil, maka perbedaan daripada kecepatan angin. Jadi di bawah ini angin sudah kencang ya, bisa kita lihat nih, ini anginnya sudah kencang kan, dan perbedaan antara angin di lapisan bawah dengan atas itu tidak begitu signifikan ya. Ini PR-nya di sini ya, sama-sama 10. Nah, sini juga ya. Jadi semakin meningkat Z0-nya semakin meningkat, maka perbedaan kecepatan angin semakin besar. Kita bisa lihat di sini. Kalau 100 meter ya, pada 100 meter di sini kecepatan anginnya lambat kan. Jadi misalnya apa contohnya permukaannya? Nah, di sini ada salju ya. Jadi di permukaan salju berarti perbedaan kecepatan angin di permukaan dengan di atas itu tidak begitu signifikan. Jadi di permukaan salju berarti di permukaan dekat salju itu angin sudah kencang juga. Tapi kalau misalnya kita punya hutan, punya gedung gitu ya, itu akan terasa. Di dekat permukaan angin lambat kan? Karena parameter kekasarannya juga nilainya besar ya. Jadi ketika ada gedung, ada bangunan, ada kayu, ada pohon, maka angin di dekat permukaan itu akan sangat kecil nilainya, seperti yang kita lihat di sini. Tapi untuk salju misalnya ya, untuk salju kita bisa lihat nih, nilainya dekat permukaan juga sudah kencang anginnya. Oke, ini profil angin untuk beberapa permukaan yang kekasarannya
berbeda, ya. Oke, ini bentuk perubahan peralihan daripada profil angin dari yang kasar ke yang halus, ya. Jadi kalau dia kasar ya seperti ini kan, di sini anginnya 0 hampir, ya. Di sini masih kecil, baru agak jauh baru besar. Tapi kalau dia halus, ya, halus di bawah, ya. Di bawah dia sudah ini. Di bawah saja dia sudah besar nilainya, ya. Ini contohnya. Oke, ini sama. Oke, sekarang kita lihat sedikit tentang PBL yang tidak netral, ya. PBL yang tidak netral. Memang apa ya? Untuk PBL yang netral, pengukuran daripada angin, profil angin itu mencukupi, ya, untuk untuk mendapatkan sebuah gambaran daripada dinamika PBL, ya. Namun kondisi PBL netral sebetulnya itu jarang, ya, atau sulit ditemui sebetulnya yang betul-betul dia netral, ya, jarang dijumpai. Walaupun mungkin itu dibuat asumsi PBL netral, misalnya ketika langit mendung misalnya dan angin geostropik permukaan itu cukup kuat, maka lapisan batas atmosfer itu dapat dianggap, ya, biasanya ini dapat dianggap mendekati netral. Jadi maknanya apa, ya? Maknanya flux momentum itu konstan terhadap ketinggian, ya. Jadi kalau langit mendung nih, langit lagi mendung dan angin geostropik permukaan kuat, ya, maka lapisan batas atmosfer dapat dianggap mendekati netral, ya. Kondisi ini kita jumpai dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan pemodelan dan lain sebagainya, ya, berkaitan dengan PBL netral, ya. Namun sekali lagi kondisi ini jarang dijumpai dan kebanyakan yang kita jumpai adalah PBL yang tidak netral, ya. Jadi untuk kondisi yang tidak netral ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tidak stabil, ya, tidak stabil. Ada pertukaran vertikal, ya, koefisien difusi yang lebih besar dan gradien yang lebih kecil. Kemudian stabil, ya, terjadi pertukaran vertikal yang menurun, gradiennya lebih besar, dan adanya penekanan daripada pencampuran melalui turbulen atau turbulent mixing, ya. Jadi dalam kasus yang tidak stabil, tidak netral ini, maka daya angkat daripada partikel udara dalam hubungannya dengan gaya geser mesti kita pertimbangkan, ya, dalam kasus tidak netral ini. Jadi ada buoyancy atau gaya angkat atau gaya apung daripada partikel udara dan hubungannya dengan gaya geser, ya. Jadi gaya angkat yang ditimbulkan oleh turbulen itu ditimbulkan oleh fluktuasi densitas, ya. Jadi kalau gaya angkat yang muncul itu ditimbulkan
oleh turbulen, yang ditimbulkan oleh turbulen itu disebabkan oleh adanya perbedaan adanya akibat fluktuasi densitas. Kenapa muncul? Ya karena fluktuasi temperatur. Jadi kalau ada fluktuasi temperatur, maka fluktuasi densitas atmosfer itu bisa terjadi. Kemudian apalagi fluktuasi kandungan uap air, ya. Jadi akibat densitas yang lebih kecil daripada embun, ya. Jadi tidak disebabkan oleh pelepasan daripada kalor laten. Ya, nanti di bagian akhir sebetulnya ada pembahasan berkaitan dengan pengaruh daripada uap air terhadap terhadap stabilitas, ya. Jadi tidak disebabkan oleh kalor laten. Oke, jadi rho sama dengan rho rata-rata. Oh, ini rho rata-rata. Mestinya rho sama dengan rho rata-rata ditambah dengan rho aksen, dan besarnya buoyancy gaya apung, gaya angkat sama dengan minus rho aksen dikali G, ya, dan besarnya gaya gaya berat, ya, sama dengan minus rho G aksen dz, ya. Dari sini kita bisa menghitung berapa besarnya power density, ya. Jadi power density daripada turbulen, ya, yang disebabkan oleh apung ini, yaitu dibagi dengan dt, ya. Oke, ini usaha nih, ya, sepertinya, ya. dw per dt, kemudian kita masukkan min g rho aksen dz per dt, di mana di sini min g rho aksen v, ya, menjadi, karena ini turunan pertama daripada z, menjadi kecepatan, ya, kecepatan arah vertikal, ya. Ini besarnya power density turbulen yang disebabkan oleh buoyancy minus G rho aksen V, ya. Jadi yang perlu kita ingat di sini bahwa kenapa muncul ada gaya angkat akibat turbulen yang disebabkan oleh fluktuasi, ya, fluktuasi densitas, ya, fluktuasi densitas. Fluktuasi densitas, kenapa dia muncul? Karena ada fluktuasi temperatur dan juga fluktuasi daripada kandungan uap air, ya. Karena tadi cerita kita ini tidak netral, ya, bukan dalam kondisi netral. Kemudian fluktuasi densitas ini bisa dinyatakan dalam fungsi temperatur, ya, seperti yang tadi kita sebutkan di sini, bahwa dia berhubungan dengan temperatur, maka bisa ditulis dalam bentuk persamaan temperatur, ya, di mana rho aksen sama dengan minus rho theta aksen per theta, ya. Ini theta adalah potensial temperatur, ya. Apa potensial temperatur? Dulu di awal perkuliahan sudah disinggung mestinya oleh Ibu Mutia, ya, yang menyampaikan berkaitan dengan termodinamika atmosfer di bagian awal. Oke, lalu ini kita tinggal masukkan, substitusikan ke persamaan yang sebelumnya, persamaan yang ini, ya, maka kita mendapatkan persamaan
power density daripada turbulen G dikali rho ya, theta aksen per theta PZ aksen ya, dimana ini bisa kita sederhanakan, dimana yang ini ya rho dikali CP theta aksen PZ ini ya, rho theta aksen PZ aksen rata-rata ya dikali dengan CP itu sama dengan H atau flux daripada kalor turbulen. Jadi persamaan daripada power density daripada turbulen diberikan oleh persamaan yang ini jadinya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan shear stress ya. Jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh shear stress persatuan luas diberikan oleh persamaan ini tentunya. Dengan demikian kita bisa menulis daya persatuan luas ya, atau flux energi dengan samaan seperti ini. Di sini adalah ini tau ya, tau ini tau ya, tau ini adalah px nih ya, sama dengan tadi kita sudah punya tau di sebelumnya, minus rho u bintang ya kuadrat dikali dengan px. Kemudian persamaan ini ya, kalau kita diferensialkan terhadap z ya, sekali lagi kita diferensialkan sekali lagi terhadap z, karena kita akan melihat perubahan arah vertikal ya. Jadi diferensialkan sekali lagi berarti apa namanya, diferensial OD2 dt, ini dt ya, dz sama dengan ini dpx per dz, maka kita mendapatkan semacam power density untuk shear stress. Nah, kalau yang ini tadi kita mendapatkan power density untuk turbulen ya, simbolnya epsilon A, di sini epsilon s ya. Kemudian kalau kondisinya netral ya, untuk kondisi yang netral tadi kita sudah mendapatkan persamaan ini di awalnya ya, untuk kondisi netral. Lalu untuk kasus yang umum ya, kasus umum daripada kondisi yang netral, maka kita perlu membuat semacam fungsi koreksi di sini. Ini kan khusus nih, khusus untuk netral, persamaannya kan ini tadi. Lalu sekarang kita ingin mendapatkan persamaan untuk tidak netral kan ya, tidak netral, lalu dihubungkan dengan netral, maka di sini perlu ada fungsi koreksi ya, fungsi koreksi di mana P di sini ya sama dengan gradien daripada kecepatan angin ya dibagi dengan gradien daripada kecepatan angin untuk
kondisi netral. Jadi gradien kecepatan angin sekarang dibagi dengan gradien kecepatan angin untuk kondisi netral. Dengan demikian, energi yang dihasilkan oleh shear stress, ya, yang energi yang ini tadi, ya, itu bisa kita tulis, ya, dalam bentuk yang umum, ya, seperti ini, ya. Oke. Lalu dari sini, ya, dari dua energi ini atau power density, densitas daya daripada pertama turbulen, kemudian yang kedua adalah shear stress, ya, rasio dari keduanya ini menghasilkan sebuah bilangan yang kita kenal dia dengan Richardson number, ya, bilangan Bloch Richardson, ya, yang merupakan negatif rasio daripada energi yang disebabkan oleh turbulen atau thermal, ya, dan disebabkan oleh shear, ya, dimana di sini ada 3 kemungkinan. RF-nya besar dari 0 untuk kondisi stabil, ya, RF-nya besar dari 0 untuk kondisi stabil, kemudian RF-nya sama dengan 0 untuk kondisi netral, ya, netral, kemudian RF-nya kecil dari 0 untuk kondisi labil, ya. Dan bilangan Richardson ini dalam persamaan matematis, ya, dengan menggabung dua persamaan yang sudah ada, tadi ada epsilon A dan epsilon S, ya, maka kita mendapatkan persamaan seperti yang kita lihat ini, sama dengan Z dibagi L bintang, ya, asterik di sini, theta dikali Z per L, ya. Di situ ada L yang ada bintang begini, ya. Ini adalah parameter yang menggambarkan persamaan relatif, ya, menggambarkan relative shear dan buoyancy, ya, untuk menghasilkan atau menghilangkan, ya, bisa juga menghilangkan turbulen, ya. Jadi sebuah parameter yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan samaan relatif shear stress tadi dan buoyancy untuk menghasilkan turbulen atau menghilangkan turbulen, ya. Oke. Jadi itu disebut dia dengan panjang Monin-Obuchow. Oke, ini ada kesalahan kemungkinan, ya, rasanya ini bukan Obuchow, ya, tapi Obukov, ya. Monin Obukov Leng, ya. Monin Obukov Leng. Oke, di sini ditampilkan nih, ya, beberapa nilai, ya. Jadi nilai L 3, 5, 10 dan seterusnya dihubungkan dengan H, ya. H tadi di awal sudah
disebutkan di sini. Oke, kemudian kita lihat berkaitan dengan Richardson number. Kita sudah mengenal tadi ada Richardson flux ya. Namun kendala kita adalah sulit untuk mengukur ya. Jadi pengukuran daripada flux, kalor dan tekanan geser ya, shear stress secara simultan itu sulit untuk dilakukan. Maka sebuah kuantitas, sebuah nilai yang lebih mudah untuk diukur, di mana hanya bergantung kepada temperatur dan kecepatan angin itu diperlukan. Dan ini adalah yang kita kenal selama ini dengan bilangan Richardson ya, yang kita kenal dengan bilangan Richardson yang diberikan oleh persamaan ini. Jadi G dikali d theta per dz dibagi theta dpx per dz kuadrat ya, dimana persamaan Richardson number ini tetap dapat dihubungkan dengan persamaan atau flux atau bilangan Richardson flux ya, yang merupakan perkalian ya, dimana Richardson flux ini sama dengan perkalian daripada RI dikali dengan KH per K ya, KH per K, dimana KH adalah koefisien difusi turbulen untuk kalor, sedangkan K adalah untuk momentum ya. Ini untuk kalor, yang ini adalah untuk momentum ya. Jadi sekarang RI ini mudah untuk menghitungnya, maka kita bisa mendapatkan nilai RF dari nilai RI ya. Oke. Ini contoh daripada perubahan daripada RF dan RI ya, untuk Z per L, dan ini sembunyinya adalah RF dan RI-nya. Oke. Sekarang kita lihat tentang koefisien difusi turbulen ya. Koefisien difusi turbulen. Koefisien difusi untuk momentum ini bisa didapatkan ya dari definisi daripada tekanan geser ya. Tadi kita sudah melihat di awal ya, di mana tau, ini sekali lagi ini tau ya, tau sama dengan minus rho U asterik kuadrat ya, sama dengan minus rho K ya, di mana K ini adalah koefisien difusi turbulen ya, dan profil partikel angin seperti yang tadi kita sudah dapatkan di awal itu sama dengan U per kappa. Ini sekali lagi ini kappa ya, kappa per Z dikali dengan sebuah apa tadi di sini, fungsi koreksi ini ya. Jadi ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum daripada kondisi tidak netral. Jadi persamaan ini ya akan bisa menjadi persamaan untuk netral karena dia merupakan bentuk umum ya. Jadi bentuk umum persamaannya seperti ini. Maka dengan demikian ya kita bisa mendapatkan persamaan untuk nilai K ya. Jadi K kalau demikian nilainya adalah kappa dikali mu dikali Z per P ya. Dari
sama nih, ya. Kita bisa mendapatkan nilai daripada K sama dengan kappa U Z per P. Dan kita bisa melihat kalau diplot, ini adalah Z per L nya, lalu ini P nya. Maka kalau kita plot, kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, di mana yang batas ini di sebelah kiri ini adalah kondisi labil, ya, sedangkan di sebelah kanannya adalah kondisi stabil, ya. Oke, jadi barangkali demikian, ya, berkaitan dengan penjelasan berkaitan dengan lapisan bidang batas atau PBL ini. Kalau untuk berikutnya itu hanya penjelasan tadi berkaitan dengan pengaruh daripada uap air, ya, terhadap stabilitas vertikal. Itu ada 2 slide. Ini mohon dibaca saja. Seperti tadi disebutkan di bagian awal, ya, di bagian sini, bahwa kenapa ada fluktuasi densitas? Ya, karena ada fluktuasi temperatur, ya kan. Lalu apalagi karena ada fluktuasi uap air, kandungan uap air. Jadi oleh karena itu di bagian akhir daripada slide ini diperlihatkan sedikit penjelasan, ya, 2 halaman, ya, yaitu berkaitan dengan pengaruh daripada uap air terhadap stabilitas vertikal daripada atmosfer. Baik, demikian barangkali mudah-mudahan bisa diikuti, ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui media yang ada, bisa di WhatsApp atau bisa juga di komentar pada YouTube ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.